Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Tetap semangat ya belajarnya. Tetap jaga kesehatannya dan sholat 5 waktunya ya, tetap dilaksanakan. Hari ini kita kembali belajar matematika. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang menyajikan data ke dalam bentuk tabel. Dan sekarang kita akan belajar tentang membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Nah, sebelumnya silahkan dipersiapkan buku dan alat tulisnya ya. Lalu sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama dari rumah masing-masing ya, agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ya, diharapkan siswa mampu membaca dan menafsirkan data diri dan lingkungan yang disajikan dalam bentuk tabel. Membaca data dalam bentuk tabel. Membaca data dalam bentuk tabel adalah menyebutkan informasi yang hanya tertulis pada tabel tersebut. Ya. Jadi, membaca data menyebutkan informasi yang hanya tertulis pada tabel. Nah, contohnya bisa kalian lihat di buku paket halaman 161. Ya, di sini ada sebuah data ya, sudah disajikan ke dalam bentuk tabel. Nah, sekarang kita membaca datanya ya. Siswa yang mendapat nilai 50. Nah, kita lihat di tabelnya ya, yang mendapatkan nilai 50 ada berapa banyak? Ada 1 ya, frekuensinya 1. Berarti siswa yang mendapat nilai 50 ada 1 orang. Lalu siswa yang mendapat nilai 55 ada berapa banyak? Ya. Jadi kita lihat di tabelnya ya, yang mendapatkan nilai 55 frekuensinya ada 2. Maka siswa yang mendapatkan nilai 55 ada 2 orang. Nah, lalu siswa yang mendapat nilai 70 ada berapa orang? Nah, kita lihat di tabelnya siswa yang mendapat nilai 70. Nih, 70 ya, ada 4. Nah, maka siswa yang mendapat nilai 70 ada 4 orang. Ya, begitu seterusnya ya, hanya menyebutkan informasi yang tertulis pada tabel. Selanjutnya, siswa yang mendapat nilai di bawah 70 ada berapa orang? Nah, siswa yang mendapat nilai di bawah 70. Di bawah 70 berarti kurang dari 70. Ya, yang mendapatkan nilai kurang dari 70 ada berapa banyak? Ya, berarti yang mendapatkan nilai 65, 60, 55, 50. Nih, ada berapa banyak siswanya? Kita lihat yang mendapatkan nilai 50 ada 1 orang, ditambah yang mendapatkan nilai 55 ada 2 orang, ditambah 2, ditambah yang mendapatkan nilai 60 ialah 2 orang ya. Lalu ditambah yang mendapatkan nilai 65 ada 3 orang. Nah, setelah itu kita jumlahkan. 1 ditambah 2, 3, 3 ditambah 2, 5, 5 ditambah 3 adalah 8. Ya, berarti banyak siswa yang mendapat nilai di bawah 70 ada 8 orang ya. Selanjutnya, siswa yang mendapat nilai di atas 50 ya, di atas 50. Berarti yang lebih dari 50 ya, yang mendapatkan nilai lebih dari 50 ya, yang mendapatkan nilai 55, 60, 65, 70, 75 ya. Nah, itu kita hitung banyaknya siswa sampai nilai 100 ya. Nih, kita hitung banyaknya siswa berapa banyak? Ada 32 orang ya. Jadi siswa yang mendapat nilai di atas 50 ada 32 orang ya. Kita jumlahkan frekuensinya ya. Yang mendapatkan 55 ada 2 ya. Yang mendapatkan nilai 60 ada 2. Kita jumlahkan 2 tambah 2 sama dengan 4. Lalu yang mendapatkan nilai 65 ada 3 orang. Berarti 4 ditambah 3 sama dengan 7. Lalu yang mendapatkan nilai 70 ada 4 ya. 7 ditambah 4 sama dengan 11. Lalu yang mendapatkan nilai 75 ada 4 orang. 11 ditambah 4 sama dengan 15 ya. Lalu yang mendapatkan nilai 80 ada 4 orang. 15 ditambah 4 19 ya, 19.
Lalu yang mendapatkan nilai 85 ada 6 orang, berarti 19 tambah 6, 25. Ya, lalu yang mendapatkan nilai 90 ada 3 orang, 25 ditambah 3, 28. Lalu yang mendapatkan nilai 95 ada 2 orang, berarti 28 ditambah 2, 30. Dan yang mendapatkan nilai 100 ada 2 orang, 30 ditambah 2, 32. Ya, jadi nilai siswa yang mendapatkan nilai di atas 50 ada 32 orang. Ya, selanjutnya berapa orang siswa yang mendapat nilai di antara 60 dan 80. Nah, kita lihat ya, di antara nilai 60 dan 80 ada nilai berapa saja? Ada nilai 65, 70 dan 75. Nah, ini kita jumlahkan frekuensinya ya. Yang mendapatkan nilai 65 ada 3 orang ya. Berarti 3 ditambah yang mendapatkan nilai 70 ada 4 orang ya. 3 ditambah 4, 7. Lalu yang mendapatkan nilai 75 ada 4 orang. 7 tambah 4, 11. Maka banyak siswa yang mendapat nilai antara 60 sampai 80 ada 11 orang. Ya. Sampai sini paham? Selanjutnya menafsirkan data dalam bentuk tabel ya. Menafsirkan data sedikit berbeda dengan membaca data. Menafsir data dalam bentuk tabel ialah menemukan informasi lain mengenai data tersebut yang tidak tertulis pada tabel ya. Informasi yang diperoleh dapat berupa data paling banyak, paling sedikit, terendah, selisih atau jumlah. Nah, ini contohnya menafsirkan data ya, yaitu nilai tertinggi yang diperoleh siswa adalah, nah kita lihat di datanya, nilai tertinggi yang diperoleh siswa adalah nilai 100 ya. Nah, lalu nilai terendah yang diperoleh siswa adalah, kita lihat di datanya, nilai terendah yang diperoleh siswa adalah nilai 50 ya. Lalu nilai yang paling banyak diperoleh siswa adalah, kita lihat banyaknya siswa yang paling banyak adalah mendapatkan nilai berapa? Adalah 85 ya. Nilai yang paling banyak diperoleh siswa adalah nilai 85 ya, yaitu 6 orang. Nah, lalu nilai paling sedikit yang diperoleh oleh siswa adalah, kita lihat di frekuensinya ya, paling sedikit adalah 1. Mendapatkan nilai berapa? Satu orang ini yaitu mendapatkan nilai 50. Berarti nilai yang paling sedikit diperoleh siswa adalah nilai 50 ya, yaitu 1 orang ya. Jadi menafsir data dan menemukan informasi lain mengenai data tersebut yang tidak tertulis pada tabel ya. Sampai sini paham? Berikut tugas untuk hari ini ya. Kalian jawab pertanyaan yang ada di samping tabel ya. Jawab pertanyaan ini. Silahkan kerjakan di buku tulis. Soalnya ditulis ya. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.